Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5, kelas PSPM 22C, Universitas Negeri Medan akan menjelaskan mengenai kalkulus predikat. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Hana Simanjuntak, Mary Sinaga, Miranda Sitindaun, Okto Simamora, dan Yehiskiel Tambunan. Di sini kami membagi atas 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu logika predikat, kedua mengenai konsep kuantiver, yang ketiga ekivalensi kuantiver, dan yang terakhir implementasi yaitu logika predikat akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Miranda Sitindaun, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika predikat. Nah, untuk memahami logika predikat, kita terlebih dahulu harus memahami mengenai konsep predikat dan konsep kuantiver. Yang pertama, predikat. Predikat adalah pernyataan yang melibatkan variabel atau pernyataan yang menggunakan subjek dan predikat. Sebagai contoh, X lebih besar dari 3. Pernyataan ini salah apabila nilai variabelnya tidak ditentukan. Pernyataan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, 3 sebagai predikat. Di sini terdapat contoh yang pertama, yaitu misalnya PX menunjukkan pernyataan X lebih besar dari 3. Apakah nilai kebenaran dari P4 dan P2? Penyelesaian, pernyataan P4 diperoleh dengan menetapkan nilai X sama dengan 4 dari pernyataan X lebih besar dari 3. Sehingga 4 lebih besar dari nilai X sama dengan 2, sehingga 2 lebih besar dari 3 bernilai salah. Next. Selanjutnya, suatu pernyataan dapat juga melibatkan lebih dari satu variabel. Misalnya, pernyataan X sama dengan Y ditambah 4. Pernyataan ini dapat ditunjukkan dengan key XY, di mana X dan Y adalah variabel dan X dan Y, maka pernyataan key XY mempunyai nilai kebenaran. Di sini terdapat contoh yang kedua, yaitu misalnya key XY menunjukkan pernyataan X sama dengan Y ditambah 4. Apakah nilai kebenaran dari key 62 dan key 00? Penyelesaiannya, pernyataan 6 dan nilai Y sama dengan 2. Sehingga untuk pernyataan X sama dengan Y ditambah 4 bernilai benar, karena 6 sama dengan 2 ditambah 4. Pernyataan key 00 diperoleh dengan menerapkan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0. Sehingga untuk pernyataan X sama dengan 0 ditambah 4 bernilai salah. Next. Selanjutnya, secara umum pernyataan yang melibatkan n variabel x1, x2, dan seterusnya sampai dengan xn dapat dilambangkan dengan px1, x2, dan seterusnya sampai dengan x sampai dengan xn adalah fungsi proposisional p pada n tabel x1, x2, dan seterusnya sampai dengan xn. Dan p disebut juga predikat n premis-premis atau premis n-neri. Selanjutnya, yang kedua yaitu kuantiver. Kuantifikasi mengungkapkan sejauh mana predikat benar atas berbagai elemen atau dapat diartikan sebagai kata semua, beberapa, banyak, tidak ada, dan sedikit yang digunakan dalam kuantifikasi. Next. Kuantiver dibagi menjadi 2, yaitu kuantiver universal, yaitu yang menyatakan bahwa predikat benar untuk setiap elemen di bawah kondisi predikatnya adalah benar. Dan yang kedua yaitu kuantiver X lebih elemen dalam kondisi predikatnya adalah benar. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miranda. Sekarang kita udah lebih tahu mengenai predikat dan kuantiver itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kuantiver universal. Pembahasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Okto Simamora. Kepada Okto dipersilahkan. Baik, kuantiver universal. Kuantiver universal atau PX adalah pernyataan PX untuk semua X dalam domain. Notasi PX ini disebut kuantiver universal. PX yang dibacanya sebagai untuk semua X PX atau untuk nilai salah disebut contoh kontra untuk setiap PX. Arti kuantifikasi universal dapat juga dirangkum dalam tabel yang berikut. Next. Contoh soal kuantiver universal. Contoh pertama, misalkan PX adalah pernyataan X tambah 3 untuk setiap X PX, di mana domain terdiri dari semua bilangan real. Penyelesaian, karena PX benar untuk semua bilangan real X, maka kuantifikasi untuk setiap X PX adalah benar. Contoh kedua, misalkan PX, berapakah nilai kebenaran kuantifikasi untuk setiap X PX, di mana domain terdiri dari semua bilangan real. Penyelesaian, PX tidak untuk nilai X lebih kecil sama dengan min 1, karena X lebih kecil sama dengan min 1 membuat kontra untuk pernyataan untuk setiap X adalah bernilai salah. Next.
Quantifier eksistensial. Quantifier eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam semesta yang mempunyai sifat kalimat yang menyatakan simbol kuantum eksistensial adalah dibaca terdapat ada beberapa pernyataan ada X, Gx sedikit, satu X yang menyebabkan Gx benar, dan bernilai salah jika untuk semua X dalam semestanya. Gx salah. Variabel X berubah maka nilai Px pada umumnya juga berubah. Sebaliknya, variabel X dalam untuk setiap X Px merupakan variabel terikat karena tung dari nilai X. Variabel X terikat oleh kuantor untuk setiap. Jika semua elemen dalam domain dapat X2 hingga Xn. Kuantifikasi eksistensial ada beberapa X Px sama dengan dis2 gabung hingga Pxn. Karena disjungsi ini benar jika dan hanya jika balik sedikit satu dari Px1n adalah benar. Next. Contoh, apakah nilai kebenaran ada X Px, di mana Px adalah pernyataan X kuadrat lebih besar di bilangan bulat positif tidak lebih dari 4. Penyelesaian. Karena soal kuantifier eksistensial. Apakah nilai kebenaran ada beberapa X Px di mana Px adalah pernyataan X kuadrat lebih besar bulat positif tidak lebih dari 4. Penyelesaian. Karena domain dari bilangan bulat positif tidak lebih dari 4 adalah satu beberapa X Px sama dengan disfungsi P1 digabung P2 gabung P3 gabung P4. Karena P4 yang merupakan pernyataan, maka pernyataan ada beberapa X Px adalah benar. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Okto karena telah menjelaskan mengenai quantifier universal dan quantifier eksistensial. Sekarang si ekuivalen yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yehezkiel. Kepada Yehezkiel dipersilahkan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ekspresi ekuivalen. Ekspresi ekuivalen jika dia adalah domain dari X dan Px adalah predikat yang bergantung pada variabel objek X, maka perubahan X elemen domain dari Px. Notasi ini dikenal sebagai dibatasi atau direlatifkan atau kuantifikasi terbatas. Sama hanya menulis ada beberapa X di mana sisi eksistensial dapat diekspresikan dengan kuantifikasi terbatas sebagai ada nilai X elemen domain dari Px atau ekuivalen ada nilai X di mana X itu elemen D dan eksistensial yang diperlukan untuk melakukan kedua tugas tersebut. Negasi dari
untuk semua X elemen domain PX itu ekuivalen dengan ada nilai X elemen domain dari negasi PX yang menunjukkan bahwa untuk menyangkal proposisi untuk semua X, seseorang tidak perlu lebih dari menemukan X yang predikatnya salah. Demikian pula untuk menyangkal sebuah proposisi ada X, kita perlu menunjukkan bahwa predikatnya salah untuk semua X. Next. Next. Lincah. Seseorang adalah perempuan dan orang tua, maka orang tersebut adalah ibu dari seseorang. Penyelesaian jika seseorang perempuan dan orang tua, maka orang ini adalah ibu dari seseorang. Untuk setiap orang, X. Jika X perempuan dan orang tua Y, variabel X dan Y. Domain, semua orang. Predikatnya itu Fx, di mana X itu perempuan dan Px itu jumlah orang, X orang. MXY-nya itu X dari ibu X. Untuk semua X dari Fx dan Px, itu menyatakan ada nilai Y dari implikasi X menuju Y. Untuk semua X di mana ada nilai Y dari Fx dan Px, maka dan Y. Next. Contoh tingkat prioritas dalam quantifier 1.2. Pernyataan, setiap orang memiliki tempat seorang sahabat. Untuk semua X, berarti X itu memiliki tempat seorang sahabat. X memiliki tempat seorang sahabat, berarti ada seseorang yang merupakan sahabat dari si X. Lebih lanjut, untuk setiap orang bukan sahabat X, di mana Y itu merupakan sahabat si X. Ada nilai Y dari BX, di mana Y itu, dan ada nilai Z, di mana Z-nya itu bukan Y, maka itu berarti sama aja dengan negasi dari BX, B dari implikasi X menuju Z. Jadi, untuk semua X ada nilai Y, BX, di mana Z bukan elemen Y, maka menghasilkan negasi dari X menuju Z. Atau untuk semua X ada nilai dari Y, maka menjadikan implikasi B, X, Y. Next. Contoh soal keterikatan variabel. Pernyataan ada wanita yang sudah terbang dengan sebuah maskapai penerbangan di dunia. Penyelesaian, misalkan PWF, di mana W itu telah mengambil FQ. Maka ada nilai W untuk semua A, di mana ada nilai dari F dari PW, di mana F dan Q itu dari F seluruh wanita di dunia, domain dari F itu seluruh penerbangan, domain dari A itu seluruh maskapai penerbangan. Next. Sekian aja bisa saya sampaikan. Saya balik. Baik, terima kasih kepada Yehes Saran. Sekarang kita ekuivalensi logis yang melibatkan quantifier. Materi ini akan dijelaskan oleh Mary Sinaga. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ekuivalensi logis yang melibatkan quantifier. Untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini ekuivalensi secara logis, harus tunjukkan bahwa mereka selalu memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pembicaraan yang digunakan. Misalkan terdapat predikat tertentu, P dan Q, dengan domain umum. Dapat ditunjukkan bahwa untuk semua X, PX dan QX, dan untuk setiap X, PX, dan untuk setiap X, Q. Pertama, ditunjukkan bahwa jika untuk semua X, PX, dan QX adalah benar, maka untuk setiap X, PX, dan untuk setiap kan bahwa jika untuk semua X, PX, dan untuk semua X, QX adalah benar, maka untuk setiap X, PX, dan QX adalah benar. Jadi, anggaplah bahwa untuk setiap X yang ada dalam domain, maka PA dan QA adalah benar. Oleh karena itu, jika A ada dalam domain, PA adalah benar dan QA adalah benar. Karena PA adalah benar dan QX adalah benar untuk setiap X PX dan untuk setiap X QX keduanya benar. Ini berarti bahwa untuk setiap X
PX dan untuk setiap X QX adalah benar. Next. Berikutnya, anggaplah bahwa untuk setiap X PX dan untuk setiap X QX adalah benar. Ini berarti bahwa untuk X adalah benar. Karenanya, jika A dalam domain, maka PA adalah benar dan QA adalah benar. Karena PX benar dan QX adalah benar untuk setiap elemen dalam domain. Ini berarti bahwa untuk semua A, PA adalah benar dan QA adalah benar. Ini berarti bahwa untuk setiap X PX dan untuk setiap X QX adalah benar. Sekarang dapat dan QX sama dengan untuk setiap X PX dan untuk setiap X QX. Next. Selanjutnya, negasi ekspresi berkuantifikasi. Seperti yang terlihat dalam tabel, hukum De Morgan untuk kuantifikasi. Pernyataan ekivalennya untuk setiap X negasi PX bernilai benar untuk setiap X PX adalah salah, dan bernilai salah jika ada X PX. Pernyataan ekivalen ada X negasi PX bernilai benar jika ada X yang mana PX adalah salah. Ketika domain predikat PX terdiri dari n elemen, di mana n adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Aturan untuk menegasi hukum De Morgan yang dibahas pada bagian sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa peraturan ini disebut hukum De Morgan untuk kuantifier. Ketika domain memiliki n elemen, X1, X2, hingga ke XX adalah sama dengan negasi PX1 dan PX2 dan hingga ke PXN, yang ekivalen dengan negasi PX1 atau negasi PXN dengan hukum De Morgan. Dan ini sama dengan ada X negasi PX. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mary atas pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu terjemahan bahasa yang umum ke dalam ekspresi logika, yang akan dibahas oleh Hanna Simanjuntak. Kepada Hanna dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang terjemahan bahasa yang umum ke dalam ekspresi logika. Terjemahan kalimat dalam bahasa yang umum atau bahasa alami lainnya menjadi ekspresi logis adalah tugas yang krusial dalam matematika, pemrograman logika, kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan banyak lagi disiplin ilmu lainnya. Penterjemahan dari bahasa yang umum ke ekspresi logis menjadi semakin kompleks saat diperlukan kuantifikasi. Selanjutnya, ada banyak cara untuk menerjemahkan kalimat tertentu. Sebagai konsekuensinya, tidak ada buku baku yang pendekatannya dapat diikuti selangkah demi selangkah. Akan digunakan beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana cara menerjemahkan kalimat dari bahasa yang umum ke dalam ekspresi logis. Tujuan penterjemahan ini adalah untuk menghasilkan ekspresi logis yang sederhana dan berguna. Pada bagian ini akan dibatasi pada kalimat yang dapat diterjemahkan ke dalam ekspresi logis dengan menggunakan satu kuantifikasi tunggal. Pada bagian selanjutnya akan dilihat kalimat yang lebih rumit yang membutuhkan banyak kuantifikasi. Next. Contoh soal terjemahan bahasa yang umum ke dalam ekspresi logika. Contoh yang pertama, ungkapkan pernyataan setiap mahasiswa di kelas ini telah mempelajari kalkulus dengan menggunakan predikat dan kuantifikasi. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, tulis ulang pernyataan itu sehingga dapat dengan jelas mengidentifikasi kuantifer yang sesuai dengan penggunaannya. Dengan melakukan hal tersebut, diperoleh untuk setiap mahasiswa di kelas ini, mahasiswa itu telah belajar kalkulus. Selanjutnya, diperkenalkan sebuah variabel X sehingga pernyataan menjadi untuk setiap mahasiswa di kelas ini, X telah mempelajari kalkulus. Selanjutnya, dikenalkan CX yang merupakan pernyataan X telah mempelajari kalkulus. Akibatnya, jika domain untuk X terdiri dari mahasiswa di kelas, dapat diterjemahkan pernyataan sebagai untuk semua X CX. Next. Namun, ada pendekatan lain yang benar.
domain pembicaraan yang berbeda dan predikat lainnya dapat digunakan. Pendekatan yang dipilih tergantung pada penalaran selanjutnya yang diinginkan untuk dilaksanakan. Misalnya, mungkin tertarik pada kelompok orang yang lebih luas daripada hanya orang-orang di dalam kelas ini. Jika domainnya diubah menjadi terdiri dari semua orang, pernyataan harus diungkapkan sebagai untuk setiap X. Jika X adalah mahasiswa di kelas ini, maka X telah mempelajari kalkulus. Jika SX mewakili pernyataan bahwa orang X berada di kelas ini, terlihat bahwa pernyataan dapat terjadi dinyatakan sebagai untuk semua SX, maka CX. Perlu diingat, pernyataan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai untuk semua X, SX, dan CX, karena pernyataan ini mengatakan bahwa semua orang adalah mahasiswa di kelas ini dan telah belajar kalkulus. Akhirnya, ketika kita tertarik dengan latar belakang orang-orang di mata pelajaran selain kalkulus, mungkin lebih suka menggunakan kuantifikasi dua variabel Q, X, Y. Untuk pernyataan, mahasiswa X belajar subjek Y, kemudian ganti CX dengan Q, X, kalkulus. Dalam pendekatan kedua sehingga didapat untuk semua Q, X, kalkulus, atau untuk semua X, SX, maka Q, X, kalkulus. Next. Penggunaan quantifier dalam spesifikasi sistem. Contohnya, gunakan predikat dan quantifier untuk mengekspresikan spesifikasi sistem. Setiap pesan surat lebih besar dari 1 MB akan dikompres. Dan jika pengguna aktif, setidaknya ada satu link jaringan tersedia. Untuk penyelesaian dari soal ini, kita misalkan S, M, Y menjadi surat pesan M lebih besar dari Y megabyte, di mana variabel X memiliki domain semua pesan surat dan variabel Y adalah bilangan real positif, dan misalkan CM menunjukkan pesan surat M akan dikompres. Maka spesifikasinya, setiap pesan surat lebih besar dari 1 MB akan dikompres. Dapat direpresentasikan sebagai untuk semua M, SM,1 maka CM. Misalkan U mewakili user U aktif, di mana variabel U memiliki domain semua pengguna. Misalkan SN, X menunjukkan link jaringan N berada dalam keadaan X, di mana N memiliki domain dari semua jaringan link dan X memiliki domain dari semua negara yang mungkin untuk link jaringan. Kemudian, spesifikasi jika pengguna aktif paling tidak satu link jaringan akan tersedia. Dapat diwakili oleh ada U, AU, maka ada N, SN, tersedia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana atas materi yang telah dipaparkan. Sekian dari kami, kelompok 5. Kami berharap video yang kami buat ini dapat menambah pemahaman kita mengenai kalkulus predikat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.